Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rasulullah SAW pernah bersabda, afdhalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wa afdhalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, wa afdhalul muhajirina man hajara ma'nahallahu anhu, wa afdhalul jihad man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Rawahu Tabrani an Ibni Umar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kali ini adalah menjadi muslim yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita sebuah informasi bahwa afdhalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalimat ini memberikan informasi kepada kita bahwa seorang mukmin yang mengatakan iman kepada Allah dan dia menyatakan Islam, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, diukur dari tingkat bagaimana tangan dan lisan yang dimilikinya. Maksud daripada kalimat ini adalah bahwa orang-orang yang menyatakan Islam diukur dari sejauh mana lisan dan tangan digunakan berfungsi dalam dirinya. Maka bisa dipastikan seorang mukmin yang mengatakan muslim, lisannya sangat terjaga dan tangannya juga terjaga. Dia tidak mudah untuk mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat dan merugikan orang lain, dan tidak pernah menggunakan tangannya atau kekuasaan yang dimilikinya untuk menyakiti orang lain, sehingga hidupnya menjadi lebih bermanfaat. Kalimat yang kedua dalam hadis ini juga disampaikan, wa afdhalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, bahwa kalimat yang kedua disebutkan bahwa orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Budi pekerti merupakan alat ukur yang melekat dalam diri orang muslim, karena dalam seperangkat aturan keimanan mengajarkan bagi orang mukmin tersebut tidak mudah untuk melakukan dosa yang menyebabkan dia rugi di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, moralitas adalah alat ukur sejauh mana seseorang tersebut dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Karena dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Moral yang dibangun berdasarkan tuntunan yang dituntun oleh Rasulullah, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga dia termasuk orang-orang yang memiliki tutur kata yang indah, perilaku yang bijak, serta memiliki keadilan dalam bersikap. Kalimat ini memberikan dampak sekaligus motivasi bagi kita semua untuk senantiasa menunjukkan moralitas terpuji di dalam keimanan yang kita miliki. Kalimat yang ketiga, wa afdhalul jihad man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Jihad yang paling utama adalah memerangi hawa nafsu karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini bisa berorientasi positif dan juga bisa berorientasi negatif, tergantung potensi mana yang melekat dalam orang tersebut. Bila potensi keburukan yang lebih banyak mendominasi nafsu tersebut, maka dipastikan orang ini hidup dengan keburukan yang tidak bisa memfungsikan akal dan hatinya sebagai alat kontrol orang yang memiliki kehidupan. Maka nafsu ini menjadi koridor. Apabila nafsu ini mampu diarahkan kepada kebaikan, maka dia adalah alat
yang mampu mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim yang berkualitas atau mukmin yang berkualitas yang nomor 4 adalah wa afdhalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Kalimat ini memberikan informasi kepada kita bahwa orang hijrah yang paling utama adalah orang yang menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Rumus daripada kalimat takwa sebagai kunci kebahagiaan setiap umat muslim adalah manakala seseorang tersebut mampu menjalankan perintah Allah dengan menjauhi larangan-larangan yang Allah larang bagi setiap umat muslim. Maka sindiran yang menarik yang ada dalam hadis riwayat Ahmad, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa namun dia hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi dia tidak mendapatkan pahala daripada apa yang dia telah lakukan. Dengan kata lain, berapa banyak orang melaksanakan ibadah, berapa banyak orang menjalankan amaliyah dalam Islam, tapi dia tidak mendapatkan asar daripada ibadah tersebut karena dia tidak mewujudkan kesalehan terhadap Allah, berimbas kepada kesalehan sosial yang harus dia miliki. Maka dari sinilah kemudian diberikan nasihat, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal yang barang siapa ketiganya terkumpul padanya, berarti dia menjadi orang-orang yang benar mengumpulkan iman. Apa itu? Al-insaf min nafsik wa badlus salam lil alam wal infaq fil iktar. Maksudnya apa? Yang pertama, berlaku adil terhadap diri sendiri. Artinya, jikalau seseorang itu tidak mau dihina, jangan sekali-sekali menghina. Jikalau seseorang tersebut tidak mau direndahkan orang lain, maka jangan sekali-sekali merendahkan orang lain. Begitu selanjutnya, ada hubungan kausalitas. Wa badlus salam, menebarkan salam ke seluruh makhluk. Salam di sini maksudnya adalah keselamatan. Dan yang terakhir, wal infaq fil iktor, maksudnya adalah sedekah dalam kondisi apapun. Maka dari sinilah kita mendapatkan kebaikan untuk menjadi seorang muslim yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang mampu menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah dan senantiasa terjaga dalam iman Islamnya, sehingga kita digolongkan orang-orang yang muttaqin. Sekian dari saya, bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.